Shalom shalom semuanya, Kingdom Netizen. Selamat hari Minggu ya. Karena keterbatasan daripada ibadah offline kami yang jam 10, maka istilahnya kami bikin backup untuk ibadah sore kayak gisi. Oleh karenanya saya rindu supaya ini boleh menjadi kekuatan dan juga menjadi berkat buat semua yang beribadah bersama kami saat ini. Bapa, kami sungguh naikkan syukur kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengalami Kristus dalam keseharian. Biarlah walau di tengah penyakit sampar yang sedang kami semua hadapi Tuhan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita untuk kami menikmati hadirat-Mu yang suci, untuk kami disegarkan dan dituntun oleh firman Tuhan yang hidup. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh semua jemaat dimanapun berada itu boleh mendapatkan sesuatu, mengalami sesuatu selama 1,5 jam ke depan. Dalam nama-Mu yang suci, kami tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Shoelah Lopa karalamu ya San. I love you Lord. You have answered me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. Known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, yes you are so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able,
will sing. Yeah, all my life have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ilo elaya siandaralamo. In our life, we gotta sing about you, Lord. About your kindness, about your mercy, about your victory, about your love. Show in the night. Hallelujah to Christ the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to Christ the Lord. Bapakku datang, yes Lord, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari semua yang di rumah angkat suaramu. Bapakku datang. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tempat di mana kami ada, biarlah penuh hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau, Bapa, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan iman, apapun keadaanmu, bilang, Tuhan sungguh hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sering lupa. Itu karenanya kami mengucap syukur, sebab Roh Kudus bersifat mengingatkan kami, mengingatkan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami, mengingatkan pengajaran, mengingatkan momen-momen bahagia, beautiful, indah, ketika kami merasakan hadirat-Mu yang suci. Kami yang tadinya buta, tidak bisa lihat, kami yang tadinya tidak mengerti apa-apa, kami mempunyai kerinduan untuk kenal Bapa lebih dalam. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sudah ajar kami sejauh ini. Bapa, hamba sungguh mengandalkan daripada kuat kuasa-Mu saja, sehingga semua putra-putri kerajaan Allah, Kingdom Netizen yang bergabung beribadah bersama kami, beroleh manfaat serta faedah. Mereka boleh merasakan kesederhanaan dan ketulusan hambanya ini, namun mereka juga boleh merasakan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang oleh karena urapan Tuhan saja boleh disampaikan saat ini. Pakai hamba-Mu yang hanya Allah Tuhan, permuliakanlah firman-Mu melalui anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, semua yang sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan, amin. Amin, amin. Shalom semua, Kingdom Netizen. Haleluya. Ya, saya memahami ada banyak keterbatasan daripada gereja di mana kami menggembalakan, tapi Bapak rohani kami selalu mengajarkan jangan terus berbicara mengenai rintangan, halangan, kesulitan, tapi kesempatan. Oleh karenanya umat Tuhan mau tidak mau kami didorong, ya didorong untuk meraih kesempatan pelayanan online seperti ini, yang kalau saudara kenal saya dan anak-anak saya, dulu saya ini kampiun dalam hal demam panggung umat Tuhan. Tapi mau tidak mau harus belajar demi kerajaan Allah. Saya akan sampaikan firman Tuhan dalam tajuk Equipping Generation. Ya, engkau yang sudah mendengar kemarin sudah seri 2, kenapa ini seri 1 justru malahan tidak apa-apa. Saya meyakini kalau engkau dengar lagi itu berarti kedaulatan Tuhan. Kalau baru kali ini dengar berarti itu ya anugerah Tuhan. Sebab yang kemarin umat Tuhan karena kesalahan teknis ya rusak recordingnya. Jadi ada bagusnya untuk saya ulang firman Tuhan yang baik ini. Mari dengan cepat kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7, saya rindu jangan malas walaupun saudara di rumah saja, tetap buka ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saya akan fokus umat Tuhan, firman Tuhan bagian pertama ini dalam frase kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut. Ya. Nah, saudara lihat, Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika. Kenapa? Bahkan iman mereka menjadi teladan untuk orang percaya, orang Kristen yang lain, anak Tuhan yang lain di wilayah Makedonia dan Akhaya. Beda kota, beda provinsi. Saudaraku, can you imagine bahwa iman daripada
anak rohani, adik ipar saya Ferry Sahir ini, iman dia di Jogja itu sampai menginfluence ya. Sekarang baru marak bahasa, oh itu influencer, pengikutnya, itu influencer, pengikutnya. Kami masih sedikit ya, nggak apa-apa umat Tuhan ya. Jadi bayangkan Ferry ini, kita ketemu orang di Semarang, dan dia bilang, Bapak dari Jogja ya? Wah, iman saya ini menteladani Ferry Sahir dari Jogja. Saudara, can you imagine? Itu sesuatu yang sangat hebat sekali. Tidak mungkin dibikin tanpa anugerah Tuhan. Nah, kenapa? Apa yang dilakukan? Kalau saudara baca nanti, Tesalonika tidak banyak mujizat seperti Korintus. Tidak banyak mujizat seperti Kisah Para Rasul. Tidak banyak mujizat seperti Kapernaum umat Tuhan. Tapi bagaimana mungkin imannya sampai jadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah sampai Makedonia dan Akaya? Mereka penurut umat Tuhan. Maka saya dalam tempo gak banyak ini, umat Tuhan, apakah kita sudah menjadi penurut-penurut dalam Kristus? Itu pertanyaannya. Apakah kita mempunyai roh yang tentram, disiplin penundukan diri? Saya selalu ingat sekali perkataan daripada Dedi Arifin, bapak rohani saya. Ya, saya suatu hari bukan iseng, sebetulnya itu ada sedikit kerinduan saya di situ. Dad, ya Caleb, itu gereja itu bikin sinode sendiri. Gereja yang itu juga bikin sinode sendiri. Kenapa kita tidak bikin sinode sendiri? Lalu bapak rohani saya bilang, sudah bagus seperti ini saja. Kalau setiap gereja merasa mampu buka sinode sendiri-sendiri itu tidak bagus. Ada baiknya kita submit ya, penundukan diri, sehingga di atas kita ini masih ada otoritas, sehingga kita belajar untuk menundukkan diri supaya tidak sombong. Saya ingat sekali suara beliau itu umat Tuhan. Sehingga itu mengukuhkan saya bahwa fungsi adalah yang paling penting dalam kerajaan Allah. Jabatan itu sebisa mungkin sebetulnya saya hindari, walaupun kadang tidak bisa saya hindar juga. Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya dalam 14:38, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Nah, umat Tuhan, kalau saudara bayangkan siapa murid Kristus? Kebanyakan nelayan dari Danau Galilea. Saudaraku, kalau bilang daging lemah, ini daging yang mana? Saya percaya kalau saudara mungkin pegang lengannya Petrus, saudaraku, lengan seorang nelayan, itu pasti lihat umat Tuhan. Dagingnya nggak mungkin lemah. Saya pernah ketemu orang gendut dagingnya lemah, jatuh ke bawah semuanya. Anak-anak saya kayaknya gendut dan gempal umat Tuhan ya. Sterk gitu saudaraku ya. Jadi ini pasti bukan soal daging saudaraku. Berarti ini keinginan daging. Saya bingung lagi. Bukankah keinginan daging itu salah satu yang paling kuat dalam natur manusia? Sehingga kita disuruh menyangkal diri dan memikul salib. Oh, saya sadar Tuhan sedang ajarkan kepada kita umat Tuhan. Ya. Roh itu penurut. Jadi kira-kira seperti ini supaya tidak kepanjangan waktu saya terbatas. Kalau anak-anak rohani saya, murid-murid jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan, itu kalau saya ajak doa, responnya seperti apa? Kau bisa coba ini di rumah saudara masing-masing. Ya. Kalau diajak doa, muka mereka itu ya doa lagi. Males, berarti kita masih gagal sebagai pendidik umat Tuhan dalam Kristus. Yuk piknik yuk, hore. Yuk makan babi panggang, hore. Yuk ke pantai, wow. Yuk doa, kita gagal umat Tuhan. Kita harus berdoa lebih lagi, kasih teladan lebih lagi. Saya bersyukur ya, ada mesbah keluarga di rumah kami.
Dan saya selalu anjurkan tanpa paksaan. Kenapa? Karena kalau tidak ada roh yang penurut tadi umat Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengikut Kristus. Saya jumpa dengan banyak orang yang sulit sekali ditegur, sulit sekali dinasehati, sulit sekali dimuridkan umat Tuhan. Pada awal orang-orang jenis seperti ini akan selalu ngomong, "Pak, jangan sungkan ya Pak, tegur saya kalau saya salah, saya nggak apa-apa Pak. Bapak tegur saya, apa adanya." Tapi tanpa adanya roh penurut, bohong umat Tuhan. Orang-orang seperti ini mutungan. Dan saya lihat dia berubah dari otoritas satu ke otoritas lain sampai akhirnya dia bilang yang bisa tegur saya hanya Roh Kudus saja. Saya akan tahu kalau saya salah umat Tuhan. Hari ini kita mendapatkan pelajaran firman Tuhan mengenai parameter sebagai murid Kristus. Apa? Roh yang penurut. Jangan sampai ketika diajak dunia trending topik apa, kita ikut, nurut. Tapi kalau kerajaan Allah, kita pakai mikir umat Tuhan. Kita pakai bergumul. Bro yuk ikut melayani yuk, sebentar, aku bergumul dulu. Tapi kalau diajak bikin dosa, nurut. Saya percaya ini sesuatu yang merupakan agenda besar kita semuanya. Dalam equipping generation. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih nurut kalau diajak main game. Nah ini tantangan besar sekali nih. Ya, kalau diajak melayani Tuhan, kalau diajak berdoa nggak happy, mungkin paling bagus adalah kalau aku sih melayani happy, main game juga happy, ya itu lebih bagus saudaraku ya, daripada nggak sama sekali. Nah saya ingat tiba-tiba umat Tuhan, penurut ini, ketika kita menurut, apakah kita tidak pernah merasa terpaksa? Dalam pengalaman saya sendiri pribadi umat Tuhan. Apakah tidak ada pergumulan dalam batin saya? Kalau demikian, saya percaya tidak akan perlu Roh Kudus, roh penolong. Kenapa ada parakletos atau roh penolong? Karena sederhananya, logikanya kita butuh ditolong umat Tuhan. Kita sulit nurut, jadi harus ditolong Roh Kudus, sehingga kita punya roh penurut. Nah, saya ingat sekali, ya, saudara bayangkan ini baik-baik. Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya di usia 30 dalam artian merekrut murid-murid dan memuridkan mereka. 33,5 tahun sampai naik di kayu salib, mati dan bangkit buat Anda dan saya. 30 tahun mempersiapkan diri, 3,5 tahun betul-betul lebur, masuk dalam masyarakat, menjadi garam, menjadi terang, Tuhan. Jadi saya ajak semua membayangkan, kalau sebagai pendidik, sebagai gembala, sebagai orang tua, kita tahu waktu kita cuma 3,5 tahun. Mengajar, mengequip anak-anak kita. Kita mau ajarkan apa umat Tuhan? Kalau kita sadar waktu kita hanya 3,5 tahun bersama mereka, kita akan ajari mereka apa? Bisnis? Bela diri? Bikin album? Umat Tuhan, saya lihat, ya, ada 1 dan 2 hal ini yang paling emphasize, ditekankan untuk Kristus Yesus ajarkan kepada kita. Walaupun beliau ajar banyak hal yang saya percaya akan bertumbuh setelah daripada kebangkitannya dan Roh Kudus turun, mengurapi semua muridnya umat Tuhan. 2 hal itu, nomor 1 adalah apa? Berdoa. Ya, saya tahu khotbah tentang doa sudah terlalu banyak. Ya, saya tahu saya mengaku dosa. Saya sendiri pernah bosan umat Tuhan mendengar kata ini. Doa, apalagi kalau saudara mempunyai mama seperti yang saya punya. Dia akan kaitkan semua hal dengan doa. Sebentar mama. Kok mobilku di starter sulit ya? Saudara tahu jawabannya dia apa? Karena kamu kurang doa. Nah ini saudaraku ya. Ini sulit sekali dipahami umat Tuhan. Nanti kalau saya ngomong apa segala macam, kok perut saya mules, saya rindu nasihat seperti kamu kemarin makan apa segala macam, dia enggak. Kamu kurang doa. Doa sungguh-sungguh nak. Tapi lambat laun umat Tuhan makin kesini saya paham.
Apa yang beliau ajarkan itu sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang perlu diajarkan. Jadi tolong jangan ajarkan anak kalian apa yang gak perlu diajarkan. Please. Ya. Saya ketemu banyak teman-teman dari masa lalu, ngajarin anaknya minum bir coba. Wah, anakku tak ajari minum bir. Tuhan, mereka gak usah kita ajari nyuri-nyuri, belajar sendiri kok. Aku dampingi anakku lihat blue film katanya Tuhan. Gila gak sih? Daripada curi-curi, mending kita lihat berdua. Tuhan, saya sungguh rindu supaya kita diberikan terang yang ajaib sehingga kita tidak bodoh seperti itu. Ya. Lalu juga ada dari kampung saya dulu bilang, anakku setiap hari apa dan hari apa aku biarin begadang. Begadang minum kopi. Aku ajari dia, Tuhan, itu ajaran apa? Tuhan Yesus ajarkan murid-muridnya doa. Bahkan dalam lain kesempatan beliau berkata demikian, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Dia betul-betul tekankan, dan di kali lain seperti tadi kita baca, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Untuk apa? Untuk doa, Tuhan. Jadi doa. Percayalah. Hari ini percayalah. Jangan pernah bilang lagi cuman doa. Tidak, Tuhan. Bukan cuman doa. Mungkin itu satu-satunya kekuatan yang Tuhan izinkan untuk mendownload sesuatu yang hebat dari sorga turun ke muka bumi melalui doa. Jadi Tuhan, hal kedua adalah apa? Ketaatan. Tuhan Yesus ajarkan ketaatan. Sampai doktrin ini begitu teliti, disimpang siurkan oleh orang-orang yang sesat seenaknya sendiri. Berkata dan meragukan kealahan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata anak hanya bisa melakukan apa yang dilihatnya daripada Bapa. Gak baca teliti langsung, tuh kan lihat berarti Yesus. No, saya gak punya cukup waktu kalau untuk bahas itu semua di tempat ini, Tuhan. Tapi itu adalah ketaatan. Ya. Apa yang Bapa perintahkan, anak akan bikin demikian. Jadi Tuhan, ketaatan saya 18 tahun yang lalu ikut Yesus, beda dengan yang sekarang. Karena ketaatan itu bertumbuh. Ada hal-hal yang dulu saya nggak bisa taat, sekarang puji Tuhan bisa, Tuhan. Mengampuni misalnya. Apa perintah Tuhan mengenai orang yang bersalah kepada kita? Ampuni, tapi kita sulit sekali. Tapi kita belajar taat, sampai akhirnya bisa. Nah, dalam pergumulan saya menjadi penurut-penurut Tuhan ini umat Allah. Ya. Apakah tidak ada pergumulan? Saya katakan tadi, nggak mungkin. Apakah tidak ada kesulitan? Pasti ada. Itu kenapa kita butuh ditolong. Butuh urapan, butuh parakletos, Roh Kudus yang menolong umat Tuhan. Ya. Saya tiba-tiba ingat suatu doktrin yang jenius sekali. Saya tahu, ya. Orang-orang karismatik kurang suka kalau sama John Calvin. Tapi maafkan saya orang yang objektif. Kalau dia orang tulis sesuatu yang hebat, saya mau nggak mau rendah hati mengakuinya. Dan saya akui, doktrin yang ditulis oleh Calvin, umat Tuhan mengenai tulip, itu buat saya hebat sekali. Dia merangkum semua daripada firman yang ditulis melalui Rasul Paulus, umat Tuhan, dan disampaikan dengan cara yang bagus menurut saya. Total depravity, ya, unlimited election, lalu saudaraku limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saint. Nah, saya rindu untuk kali ini membahas mengenai irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak, umat Tuhan. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Irresistible grace. Saya mau tekankan seperti ini. Dalam rangka kita menjadi penurutnya Tuhan. Roh Kudus, saya ulang. Roh Kudus tidak pernah memaksa manusia. Ingat, Roh Kudus tidak pernah memaksa manusia. Tapi kehendak Roh Kudus tidak bisa ditolak. Duh, Pak, gimana itu? Nggak pernah maksa, nggak bisa ditolak. Sungguh. Tapi nggak pernah maksa, umat Tuhan. Tapi tidak bisa ditolak. Nah, saya punya ilustrasi yang sederhana sekali untuk menggambarkan hal itu, umat Tuhan. Saya ingat sekali.
Ya, saya nggak usah sebut karena dalam hidup saya ada beberapa orang yang memenuhi daripada ilustrasi yang akan saya ceritakan ini. Nanti kalau engkau kebetulan mendengarkan daripada sesi firman Tuhan ini, jangan GR karena saya sedang cerita orang lain yang mungkin kalau ada kemiripan, maafkan saya. Ada wanita cantik sekali, saudara. Cantik sekali. Ya. Lalu ada anak muda pria yang wajahnya biasa saja berkata sama perempuan ini, "Aku mencintaimu, maukah engkau bersamaku?" Lalu dia jawab, "Tidak, gak mungkin, gak akan pernah, gak akan pernah." Umat Tuhan, singkat cerita waktu berlalu, ya, dan tiba-tiba 5 tahun, 10 tahun sudah berlalu. 10 tahun sudah berlalu dan tidak ngerti, kadang terjadi seperti itu. Wanita ini belum menikah. Ya, belum ada yang mau sama dia. Dia pernah pacaran beberapa kali tapi hanya berbuahkan aib, saudaraku, dan tidak jadi dinikahi. Pria tersebut datang lagi, "Aku masih mencintai kamu. Maukah engkau menikah denganku?" Masa sih? Saudara bisa perhatikan? Dulu bilang apa? Gak mungkin nikah sama kamu. Sekarang, masa sih? Tapi masih belum mau. Masih belum mau, umat Tuhan. Ya. Waktu berlalu lagi 5 tahun kemudian, dia sudah berusia yang sudah agak terlambat, umat Tuhan, untuk hitungan wanita menikah. Walaupun tentu saja tidak ada kata terlambat, saudaraku, ya, semua anugerah Tuhan. Tapi semua teman-temannya sudah menikah. Dan dia belum. Pria ini datang lagi. "Aku masih menunggu kamu. Aku mencintaimu." Lalu wanita ini menjawab, "Gak nyesel kamu." Saudara lihat. Pertama kali, gak mungkin aku nikah sama kamu. Yang kedua kali, masa sih? Yang ketiga, gak nyesel kamu. Aku udah tua lu sekarang. Beberapa aset sudah turun kena gravitasi, sahamnya tidak pernah naik lagi, umat Tuhan. Dia sudah bukan viral. Tapi pria ini bilang, "Enggak, aku tetap sayang, cinta sama kamu." Mereka menikah, singkat cerita, umat Tuhan. Saya tanya, si pria tadi maksa enggak? Maksa perempuan itu nikah tidak? Tidak kan? Tapi perempuan itu tadinya mau tidak? Tidak juga kan? Kenapa akhirnya mau? Kenapa akhirnya mau? Kalau seperti ini saya ingat, umat Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta, itu mempunyai semua kekuatan untuk mendobrak, merusak, menghancurkan, bahkan mungkin ya tanpa halusinasi Infinity Stone, dengan satu jentikan jarinya dia bisa memusnahkan semua klan daripada Caleb Hofer Bintoro. Bisa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengetuk pintu hatimu. Tuhan mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau membukakannya, dia akan masuk dan bersukacita denganmu. Jadi saya bilang demikian. Kalau saya membuka hati usia 21 tahun. Kalau saya buka hati, kalau tidak salah usia 22 tahun. Berarti Tuhan ketuk pintu hati saya berapa tahun, umat Tuhan? Seperti saya katakan di depan, dengan semua kedaulatannya untuk mendobrak masuk, dia sopan. Beliau lembut. Dia tidak pernah memaksa. Dia tidak pernah bisa ditolak, umat Tuhan. Jadi demikianlah ingatan saya menjadi teringat suatu frase yang brilliant dicetuskan oleh Cliff Staples, not strapless, right? Staples, Lewis, sering lebih dikenal dengan C.S. Lewis, umat Tuhan, penulis daripada Narnia, The Chronicle. C.S. Lewis menulis frase yang indah sekali menurut saya yang belajar sastra, about the hound of heaven. The hound of heaven, anjing pemburu dari sorga. Engkau yang belajar Discovery Channel atau
Kau cari anjing pemburu di googling sama Tuhan ya. Itu ada anjing-anjing yang dilatih tertentu yang kalau sudah tangkap buruannya tidak mungkin lepas sama Tuhan. Tidak mungkin lepas. C.S. Lewis mengistilahkan anugerah Tuhan seperti itu. Just like the hound of heaven. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kamu, Tuhan sudah tetapkan kamu, gak bisa lepas sama Tuhan. Apakah dia memaksa? Tidak. Tapi apakah dia gagal? Dia Tuhan. Dia tidak mungkin gagal. Jadi soul atau groove inilah yang membentuk kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Sekarang saya kadang heran dengan diri saya sendiri. Saya berdoa gak ada yang maksa sama Tuhan. Dulu saya dipaksa mama saya doa. Sekarang enggak. Makanya saya bilang sama anak saya juga, ayo doa. Kalau dia gak doa, saya gak paksa. Saya dengan sabar terus kasih teladan. Kasih teladan. Ingat baik-baik. Bayangkan dengan cermat. Kalau kita cuma punya 3,5 tahun untuk equipping anak-anak kita. Untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia dengan segala cobaan, godaan, dan tantangannya. Kita mau ajar apa umat Tuhan? Kita mau kasih legacy apa kepada mereka? Camkan baik-baik. Saya memilih untuk ajarkan seperti Tuhan Yesus ajarkan. Menuntun mereka menjadi penurut-penurut Tuhan. Yang mempunyai kehidupan doa dan penyembahan yang bagus. Dan disiplin belajar ketaatan. Saya tidak akan panjang lebarkan, saya rindu kita nyanyikan lagu ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sayang. Putra-putri kerajaan Allah, hambanya ini berharap supaya sesuai daripada instruksi. Di rumah masing-masing saudara sudah menyiapkan perjamuan kudus, ya. Mari kita ambil waktu untuk mempersiapkannya dan melaksanakannya secara bersama-sama. Haleluya. Oke, mari yang di rumah yang sudah menyiapkan, saya rindu semua bangkit berdiri, jangan malas, kecuali yang tentu saja sedang tidak enak badan. Tapi kalau masih bisa berdiri, saya ajak bangkit berdiri, angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas, dan mari kita lakukan ini dengan iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita
dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu teduh sejenak umat Tuhan. Angkat syukurmu, berterima kasih padanya, sebab bukankah kasih setianya setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga besar kami. Terima kasih untuk tak pernah tinggalkan kami, selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap putra-putrimu yang dengan setia sudah mengembalikan persembahan persepuluhan mereka, memberikan persembahan syukur, dana misi dan diakonia. Tuhan, tegakkanlah namamu. Jika memang kami hamba-hambamu yang takut akan Tuhan dan sungguh tulus bekerja bagi kerajaan Allah, kami percaya pemeliharaan Tuhan atas setiap daripada kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang kurang enak badan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan supaya di tengah pandemi COVID-19 ini mereka boleh sehat, mereka boleh survive, mereka boleh berkemenangan dalam kehidupan mereka. Jemaat, oleh karena hambanya ini diberi dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah berasal keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari saya dengan hormat ajak, angkat kedua tangan saudara tinggi, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Seluruh proses belajar mengajar dimanapun berada disertai oleh Tuhan. Biarlah usaha bisnis pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Dimanapun sudah berada, biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Roh Kudus menjadi milik pusaka kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, 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 amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom warga kerajaan, berikut akan kami sampaikan informasi gereja yang terangkum dalam Rock News minggu ini.
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, dapat menghubungi Ibu Fani. Semua pertemuan ibadah di gereja ini, yaitu Messianic Community, doa syafaat, dan yang lainnya dilakukan di rumah masing-masing dengan memperhatikan prosedur kesehatan yang berlaku selama masa pandemik. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah minggu gereja ini diadakan secara online dan offline. Ibadah offline diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu ke admin gereja, yaitu Ibu Beriana. Ibadah online akan ditayangkan pada hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube GBI Roh Gria Jogja. Kami, segenap keluarga besar GBI Roh Gria Jogja, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yosua Moses Herprabowo pada tanggal 16 Agustus, Saudari Veronica Kartini Elsoin pada tanggal 17 Agustus, Ibu Nuke Karonike pada tanggal 19 Agustus, anak Kennard Alexander Lim pada tanggal 20 Agustus, Saudari Kesha Asia Majesty pada tanggal 20 Agustus, dan Ibu Sukyun pada tanggal 21 Agustus. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News edisi minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Tuhan Yesus memberkati.